Ya, nih kita sudah berkumpul. Jadi teman-teman yang belum tahu, ini namanya Dwiki, ini namanya Renan. Kalau dia sebenarnya sebagai figuran, yang di utama dalam video kali ini adalah dia. Karena dia adalah salah satu user motor Supra GTR. Teman-teman ada yang tahu nggak nih Supra GTR? Bukan Supra mobil, GTR mobil ya. Duluan, Ya, mantap ya. Dua digabungkan satu. Iya, hedon banget gitu kan. Nah, Supra GTR itu adalah motor ini bebek sport ya, bisa dibilang gitu ya. Bebek sport. Bebek sport yang dimana sekarang itu banyak teman-teman yang kayak bebek itu udah mulai turun pamornya. Bahkan orang-orang yang anak-anak sekarang nih udah mulai nggak kenal. Nggak kenal. Apa itu? Karena bebek nggak bisa berenang, iya kan? Ini motor yang nggak bisa berenang, cuy. Nah, di video kali ini kita tuh berencana, enggak sih, bukan kita ya, gua berencana untuk kayak apa ya, gue juga kepo karena gua kalau motor bebek nih Ki, itu gua dulu itu awal-awal itu sebelum istilahnya gue punya motor, nyobain dulu ini motor Supra Pit. Oh iya. Itu motor bebek terakhir yang gue coba sampai CC 110 kan itu? Iya, 110. Itu pada zamannya itu irit mampus sih. Iritnya bukan kaleng-kaleng gitu. Masih karbu ya? Iya, masih karbu. Dan itu motornya tuh simple yang warna putih biru itu kan. Supra Fit. Nah, sekarang nih teknologi motor bebek yang dimana sebenarnya gua sendiri aja sudah mulai agak malas untuk ngikut perkembangannya karena ya itu tadi pasar udah mulai lesu. Bahkan ya sudah hampir nih udah nggak ada marketnya, orang-orang yang kayak misalnya bulan sekarang pembeliannya makin lama makin turun gitu. Nah, kebetulan ada orang dan istilahnya iyalah masa alien ya kan. Siap. Nah, kebetulan dia juga lu baru beli bukan? Gua beli tahun 2018 akhir. Tuh 2018 akhir yang dimana belum lama juga kan, dan pas lu beli itu tiba-tiba ada update kabar yang baru. Yang baru itu. Tapi cuy. itu yang gue tahu itu apa namanya, untuk pasar ini sih di luar Indonesia. Iya, lebih tepatnya ke Malaysia. Malaysia. Iya, Malaysia sama Filipina bukan? Filipina Atau kan Vietnam. beda lagi. Kita Ya pokoknya bukannya tuh yang kayak CBR gitu deh. Oh, Di iya. facelift, ya facelift kan. itu jatuhnya Winner X kalau di Vietnam. Oh gitu. Nah, beda lagi Winner X. Oh beda lagi. Ah, itu kayak perahu cuy, malah cuy. Gede banget depannya. Oh, iya? Lu kalau lihat MX King depannya, itu hampir mirip cuman dia lebih gede. Oh. Nah, itu. Tapi mesinnya sama. Mesinnya sama. Oke, ya ini adalah sebagai intermezzo aja. Jadi Supra GTR yang di Indonesia sekarang masih yang model punya lu sekarang gitu kan? Sekarang. Nah nih gua pengen tahu impresinya. Hah? Udah ada yang baru yang kayak belakangnya itu. Oh iya, udah diupdate ya. Kalau Harganya berapa tuh? harganya sekitar 24, 23, 24 mungkin ya. Oke. Kalau gua kan berarti nggak beda jauh ya? Nggak beda jauh. Beda 500.000 lah paling ya. Oke. Itu yang pasaran tinggi, eksklusif biasanya, yang warnanya matte ya kan. Warnanya juga beda warna, beda harga juga. Beda nggak? harga. Oh sama ya, berarti ya berlaku di motor bebek, Matic Sport. Nah, intinya nih bebek sport ini kagak ada ABS. Oh gitu. Nah, itu dia, gue nyari-nyari kok nggak ada ABS. Maksud gue kan bebek dengan kecepatan 6 speed, ya kan, kenceng banget, torsinya gede. Secara spek sih emang ya kayak ya sport 150 cc yang lain sih ya. Nah, iya, bahkan gue pernah nyobain R15 V2, itu sama motor gue jauh. Larinya jauh. Injeksi bukan? Udah injeksi kan? Kalau V2 udah injeksi belum sih? Yang V2 kayaknya udah injeksi deh. Nah, itu dia. Kalau sama V3 kalah gua. Pernah nyoba, sama V3 kalah. R15 kan? Kalah, Ya. 15. Itu Udah standar injeksi. ya, udah sama standar. Oke, nah sekarang di sini gue pengen tahu nih, lu saat punya motor itu suka dukanya apa nih? Suka duka. Nah. Yang pertama sih tensionernya sih. Tensionernya. Itu lo beli itu nih, nggak nyampe 2 bulan pasti udah ganti. Apanya nih ganti? Tensionernya. Wow. Parah cuy itu. Oke. Nah, cuman ada pilihannya. Kalau lo yang pengen beli Supra GTR ya, bukan iklanin ya, itu nggak ada endorse nih. Ya enggak lah, yang gila ini keluar duit semua ini. Iya. Sorry, ini gua rubah lagi dikit. Nah, sip. Oke. Kalau lo yang pengen beli Supra GTR, terus tensioner kena, itu pakai punya Karisma. Oh, kompatibel itu? Gua waktu itu kena di bulan kedua, mau yang bulan ketiga. Anjir, masih baru, Mike. Iya, serius. Itu odometer berapa ya? 6.000. Oh. 5.000 itu Cepet touring. juga. Itu langsung, karena gua langsung pakai touring. Oh, langsung. Itu touring ke Garut. Oke. Balik. Tensionernya Itu namanya. sener. Itu kalau harga orinya itu Supra GTR bisa sampai 200.000 ya.
Cuma kalau lumayan juga. Tapi kalau yang punya karisma itu bisa 150-an yang ori. Tapi gue sendiri beli yang KW benar-benar KW. KW itu maksudnya apa tuh? KW 1, KW 2 ya aftermarket mungkin ya. Aftermarket. Tapi yang buatan Indonesia banget cuy, parah ini. Oh yang apa itu ya? Gua beli. Astra itu yang Astra. Enggak, buatan manusia sendiri gue yang ada di online itu. Lokal. Gua bikinan gue beli di salah satu toko online ya dengan harga 13.500. Dari yang aslinya? Harga 150 orinya. Dan itu awet sampai sekarang gue full touring ke Surabaya. Sumpah anjir lama banget. Sumpah demi Allah gue nggak. 13.500 ribu. Sumpah. 13.500. Ini gue pertama kali gue buka. Tensioner. Dan belum ada yang make kayaknya deh. Belum ada yang make. Dan belum ada yang review kayaknya. Oh jadi produk rahasia gitu? Enggak, produk rahasia dijual di online. Cuman gue belum. Tapi orang-orang nggak banyak yang tahu. Nggak banyak. Gue udah masuk owner GTR Indonesia. Gue udah masuk Honda GTR Jabodetabek, itu belum ada yang pakai tensioner semurah itu sih. Kebanyakan mikirnya ori lebih awet gitu. Tapi dia nggak tahu. Kenyataannya yang ori malah yang 150.000 itu nggak tahu sih. Itu juga sih hitungannya tapi pas lu itu hitungannya per 6.000 km. Per 6.000 km. Tapi ada juga teman gue yang 3.000 km. Iya, itu karena main tarik-tarikan sih. Oh jadi kalau misalnya kita ngebetot-betot terus, kenanya juga ke tensionernya itu tadi ya? Iya. Karena gini ya Pak ya, mesin kita kan mesin diri. Iya sih, mesin laki kan mesin laki dengan sport bebek, dan itu mesinnya kasar kalau kata gua. Kasar dari pertama beli. Kalau lo tau CBR yang udah kepake agak lama, mesinnya kayak gitu. Oh iya, gua bisa ngebayangin. Yang tipe 50 ya? Iya, cuma CBR. Gua pernah pakai CBR. Teman gue kilometer masih 10.000. Iya, itu mesinnya sama kayak gue suaranya. Tarikannya belum. Baru gue dengerin mesinnya doang. Oke. Nah, untuk kayak istilahnya handling, menurut lo Supra GTR gimana? Enak sih cuy. Enak, ringan ya? Ringan, enteng banget. Lu kalau lo kayaknya sih gue lihat emang lu terbiasa dengan posisi riding. Nah, kalau gue yang naik tuh aneh. Entah kenapa ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman yang nyobain motor sport terus, yang maksudnya ya motor sport yang nunduk atau naked deh. Tiba-tiba naik motor bebek jadi aneh rasanya. Aneh. Parah ya. Aneh. Karena ya udah terbiasa dulu kayak karena gitu. Terbiasa kali ya. Tapi menurut lu itu enak berarti posisi riding? Enak sih. Gue punya CBR yang baru gue beli. Itu gue nyobain dari kampus di rumah ke kampus ke rumah, itu encok pinggang gue. Sampai gue gini beretek. Ya ampun. CBR itu gimana? CBR Pego yang terbaru bukannya itu enak ya posisi? Bukannya lebih nyaman kalau gitu ya? Iya. Lo coba dulu baru rasakan dah. Gue udah nyoba. Oh, mungkin karena terbiasa kali ya? Udah terbiasa kan kalau dia bebek. Lu terbiasa bebek berarti? Oh, wah menarik nih perspektif orang bebek naik motor sport. Berarti kalau misalnya gua ngomong naik motor sport, iya motor sport enak gua. Berarti bagi motor bebek tetap aja menyiksa ya? Menyiksa cuy. Karena posisi ridingnya memang kayak Matic sih. Sama kayak tadi gua bawa NMAX ya pas riding ke Gresik. Itu gua bawa NMAX dan emang bonjeng sih. Itu yang namanya leher, kaki itu bukan enak jadi pegel. Gua nggak tahu kenapa. Tapi kalau yang bicara soal posisi riding NMAX PCX, menurut gua kalau kita kayak lurus lempeng terus gitu emang bikin pegel sih. Karena kita kayak di tubuh kita jadi lemas jadi kayak bungkuk gitu ya. Pas kita mau gini, mulai berasa. Tapi kalau motor bebek kayak gitu juga. Motor bebek enggak sih. Terutama yang Supra GTR ini. Nah, tergantung. Nah, ini jeleknya nih. Lu kalau ngebut, kalau lu tegak, wah, parah cuy. Parah itu angin langsung. Iya sih, emang tidak ada windshield segala macam memang. Iya. Oke. Itu dia. Jadi makanya kalau tadi pernah lihat gua. Iya, gua lihat. Kalau gua benar-benar tegak ini nih. Ya lu soalnya pas cukup ngebut itu kurang lebih 87 ya 80-90 lu agak begini sih. Iya, karena itu dia. Nah, itu posisi riding Supra GTR kira-kira menurut lu rekomend nggak untuk jarak jauh? Karena lu kan kita kan ini udah touring dari Jakarta Surabaya nih. Menurut lu setelah udah nyoba begini rekomend nggak atau ada wanti-wanti atau ada apa gitu? Dibandingkan apa nih sport bebek yang lain? Ya kan yang gue tahu itu adalah sport bebek itu motor komuter di kota, bukan untuk jarak jauh karena mengingat tangki bensinnya yang kecil kan. Oh iya, tadi gue ngisi mulu cuy, ini banget diledekin gue sama ini Jody. Berapa liter?
4 liter koma berapa? Ya pokoknya di gua sini nggak ya. tahu. Dan memang Parah. kita touring itu dari Jakarta Surabaya yang paling cepet habisnya Gua. motor dia. Beberapa kali ngisi. Iya. Gua total dari dari Depok ke Surabaya itu sekitar 160 sekian lah. Ada recehan-recehan misalnya. Dan itu mirip Vario jadi ban motor gua asem gitu. Oh iya. Vario Enggak, Irit Ninja Wah, ketimbang iya, Super mirip. Jita. Iya Iya, kan? mirip Ninja berarti ya. Berarti hitungannya berapa ya? Apa karena tangkinya yang kecil atau menurut lu emang boros motor itu? Sebenarnya 1 liternya kira-kira dapat berapa? Lu pernah ngitungin nggak? pernah sih dulu pas emang belum zaman masih tahun-tahun kemarin masih Januari awal itu sekitar 50 sih 50-40. Wah, itu mah pol itu. Iya. PCX kalah dong, gua aja. Nah, 1 itu liter dia. 45 gua PCX. Itu dia. Makanya pas gua nggak tahu ya soalnya throttle body gua kotor. Oh, Lo tau gak sih? Yang tadi gua tunjukin RPM gua itu Iya. 3.500 maksimal 3.000 naik 3.500 2.500 soalnya kan snornya 1.500 kan. Iya, maksudnya idle RPM-nya ya. Itu untuk kan. standby-nya. Nah, itu 3.500. Wah, tinggi juga ya. Oh, tinggi. Makanya itulah Oh, kekurangan. mungkin iya. Oh, itu emang dari sononya. Kekurangan. Itu Oh, gua kekurangan pikir kedua. karena udah kelamaan. Nah, enggak. Kelamaan sih enggak. Masa baru 20 km. Bener loh. Kalau ngomongin suspensinya gimana menurut lo? Suspensi Depan belakang, depan, belakang. enak dari pakai Depan bola. enggak, kalau itu kekurangan ketiga Apa tuh? itu suspensi depan belakang. Kalau depan itu empuk tapi segitiganya Rawan kena? rawan kena sama komstir rawan kena. Iya sih, Lu karena yang udah pada pakai Supra GTR pasti di kilometer 20.000 itu udah komstir lo pasti kena. sumpah Sumpah, pasti itu. Karena teman-teman klub gua juga pasti lu udah ganti komstir, udah. Kalau nggak ganti diketok. Ya, itu cuma pilihan dua. Lo nggak punya duit, ketok maksudnya ketok sama tukang gitu. Iya, diokalin. Ada servisnya. Nah, itu dia. Lo kalau nggak punya duit, ya lo ketok. Lo punya duit, ya lo ganti. Berapa tuh kalau ganti kira-kira tuh? Kalau yang bambu sih murah, 70.000. Oke, 70. Yang bambu, yang ori punya GTR ya, nggak salah deh. GTR PNP banyak PNP-nya sih. Oh, jadi dia bisa pakai komser motor bebek ini. Nah, gitu. itu- Atau di luar pabrikan juga ada yang kompatibel juga. Ada. Wow. Kayak Sonic tuh hampir sama semua. Oke. Sama kita tuh hampir sama. Kayak knalpotnya PNP banget. Terus apa sih? Banyak deh kayak gampang banget PNP-in gitu. Jadi kalau tuker barang tuh enak kan sama Sonic kita. Motor Sonic. Lu pernah pakai buat boncengan nggak? Apa Supra GTR? Heeh. Pernah. Dan gimana gak rasanya? Enak. Ke Bandung waktu itu sama Oke. cewek gua. Wah. Bandung lagi kan. Tengil juga anak kalian satu ini. Dingin. Enggak, jadi Itu gimana? Itu gimana? Ke Bandung. Iya ke Bandung, kayak nyampe Bandung sih. Oke. Jadi waktu itu gue pengen ke restoran yang favorit banget. Di situ restorannya murah, pemandangannya bagus. Lu bayangin 12.000 lu dapat sayur, dapat ayam bakar, dapat Anjing. 12.000 cuy. Iya, 12.000 Itu paket. dengan Wow. pemandangan bagus, dapat yang murah kan. Lu tau sendiri mahasiswa cuy, duitnya semana. Iya, gitu kan. Iya. Itu gimana ya boncengan? Lu pegel atau dianya yang pegel? Dia yang pegel, gue yang pegel. Karena shockbreaker itu Yang belakang. itu terkenal paling keras. Oh iya? Di antara Keras bebek banget. yang lain? Di antara bebek yang lain. Di antara Sonic, MX King. MX King kalau empuk banget. Gue pernah nyobain MX King teman gue. MX King yang terbaru itu ya? Terbaru. Yang tahun 2019 ini itu yang ngajar lubang, ding gitu doang kayak orang ngobrol. Kalau gue betak gitu. Oh iya. Benar. Jadi kalau untuk riding jauh kayak ke Surabaya gini, gue saranin lu suruh ganti deh. Shockbreaker lu yang belakang. Apa rekomendasi lu apa gantinya? YSS Kalau sih. misal YSS ya. Iya, YSS sih. Gue pernah nyobain teman gue empuk YSS. YSS emang paling paling inilah paling masuk akal sih dari segi budget sama segi performa ya kan. Iya. Nggak semahal Ohlins yang berapa. Tapi ada nggak ya Ohlins buat Supra GTR? Lu pernah ngeses gitu? Pernah Lu nyari pernah di CB 150 ada nggak sih? Ada. Ada, berarti bisa masuk NPG. Oh, Cuma berarti- dia lebih tinggi aja nanti. Iya sih emang pasti lebih tinggi dan lebih kaku, lebih keras. Lebih keras. Aduh, gua nggak bayangin nggak itu keras, gimana lebih keras lagi aduh. Tapi Supra GTR nih menurut lu itu cocoknya peruntukan motor itu untuk apa sih? Untuk anak pelajar sih, maksudnya yang baru-baru punya SIM gitu. Enggak, maksudnya peruntukan penggunaan motor itu kira-kira cocoknya di kota atau di segala medan? Itu kan sebenarnya menurut lu gimana? desain adventure gitu ya menurut gua. Oh, menurut lu gitu? Iya, menurut gua desain adventure gitu. Misalkan kan kebanyakan kan dibuat
Super GTR itu kan kayak kemarin kontes klub masuknya di ke kontes touring. Nah kebetulan waktu itu juara 3 cuy. Lu? Enggak, klub HGJC. klub. Selamat untuk HGJC juara 3. Nah, kita tuh klub itu banyak. Ada yang terbagi yang buat sport, dibikin sport, ada yang buat touring. Kebanyakan buat touring. Itu dia. Kayak shockbreaker depan dinaikin. Padahal menurut gua Super GTR itu kayak apa ya? Ya motor bebek konvensional tapi emang arahnya sport sih. Iya, buat sebenarnya tapi buat kenyataannya lebih banyak yang dipakai buat touring. Buat Touring jarak touring. jauh, yang Touring pakai jarak pakai box. Iya, pakai box, shockbreaker ditinggiin depan belakang. Wow. Iya. Shockbreaker kebanyakan pakai tiger. Gua baru ingat, baru tiger. Terus kalau misalnya kan dibagi 2 golongan yang lebih banyak yang touring. Kalau yang ini siapa ya? Siapa yang mengganggu ini? Mengganggu ini. Nah, kan itu Sport GTR itu kata lu banyak yang arah modifnya itu ke touring ketimbang yang sport. Tapi bicara kan tadi gue bilang kan Supra GTR itu kan tadi gue bilang menurut gue itu adalah motor itu bebek sport. Nah, kalau misalnya disandingkan sama Honda Sonic, kan Honda Sonic itu juga sebutannya bebek juga nggak sih? Itu yang jago. Yang jago. Underbone ya, Underbone bukan? Iya. Tapi itu kira-kira head to head nggak? Sama sih. Karena Sonic sama Supra GTR Bersaing. istilahnya masih kayak satu family gitu sih. Yang satu versi CPR, yang versi low ridernya, yang satu versi normal yang tinggi gitu. Nah, itu kata orang tuh. Ayam jago, Sonic, bebek, Supra GTR. Nah, 2 ini beda. Kalau kata teman-teman gua, yang ayam jago ini yang membuat di kota. Gitu. Yang bebek ini buat Avenger kayak Surabaya. Tapi gue sendiri ngerasain enakan di kota cuy pakai gituan. Yang Supra GTR. Supra GTR. Karena wah, lu tahu sendiri Bumblebee kan tadi. Wah, iya. Bumblebee yang mana? Yang mana? Tadi Pantura. Jalan Bampi. Gue nyebutnya Bumblebee. Karena itu banyak kontainer yang rusak, Bumblebee udah itu. Iya sih, Transformers maksud lu. Iya, parah. Oke. Berarti Supra GTR. Tadi kan lu bilang ini kayaknya cocok untuk mahasiswa karena memang ya dari segi harga 20 berapa? 20, gue pernah ngambil 23 juta. Itu belum diskon ya. Dengan spek yang istilahnya 6 percepatan ya, buset motor gitu udah 6 percepatan, kopling DWC nggak? DWC. Anjir DWC. Sama kayak Sonic ya? Sama sih. Iya makanya secara spek sih kayak Sonic yang gue sih mikirnya wah ini motor ini ngacir nih, bebek ngacir gue bilang. Tapi lucu sih kalau misalnya kenyataannya ternyata dipakainya buat touring dan bisa dibilang versi adventure-nya ketimbang yang underbone itu adalah versi untuk kota. Sumpah itu gue baru tahu loh. Iya dia nih, makanya nih. Gue pertama kali pakai Supra GTR tuh kata abang gue itu produk gagal. Lu lihat CS1. Kalau lu ngambil Supra GTR itu produk gagal. CS1 aja gagal, lu mau ngambil Supra GTR lagi, kan? Apalagi lu ngambil kredit, susah nanti gitu. Aduh ketahuan yang gue. Udah bebek kredit lagi, tapi nggak apa-apa cuy. Mereka kan lunas. Iya. Mereka lunas. Penting lunas, udah mau lunas. Tapi menurut lu Supra GTR adalah produk yang gagal atau yang sukses? Hampir gagal. Hampir gagal. Kenapa? Itu pas gue mau ngambil tuh hampir gagal karena gue ke dealer. Lu gagal mau beli maksudnya? Gagal orang. Nih gue kunjungin 4 dealer. Gue dari awal memang pengen Supra GTR. Biasa. Kalau kunjungin 4 dealer nih. Dan cuma ada 1 dealernya di Depok. Yang punya Supra GTR ready. Sisanya inden. Dari mana belajar? 1. Dan 1 ini komplit warnanya. Kan wah banget ya. Dan itu dealernya nggak terlalu gede. Justru dealer yang gede itu malah kagak ada. Contohnya di Cinere, terus yang di Mampang. Ya itu yang tadi gue bilang mungkin pasar udah redup kali. Ya, redup. Nah, pas gue waktu itu gue nemenin teman gue mau lihat Supra GTR juga, dia mau ngambil Supra GTR taunya. Kita lihat-lihat ternyata sekarang banyak di tahun ini di bulan Mei itu komunitasnya atau para pembelinya di dealernya udah ready. Mulai banyak yang ready. Mungkin karena yang baru tadi itu kali yang sudah update ya. Enggak, itu di Mei belum keluar Pak. Mungkin mau dihabisin stoknya dulu. Mungkin bagi-bagi. Biasanya kalau yang penghabisan stok ada diskon juga kan biasanya. Iya, biasanya ada diskon. Potongan diskon. Terus sama nih deh terakhir, kenapa lu lebih pilih Supra GTR ketimbang ya MX King? MX King. Yang pertama kan 6 percepatan Pak. 6 percepatan ya. Oke lah. Bisa dapat percepatan dengan harga murah. Pulsar waktu itu berapa percepatan sih? Dan 5 kan, apalagi
itu kan, itu bebek sport ya 6 kecepatan. Terus yang kedua, pas di badan gua gitu, lo orang-orang kurus pakai Supra GTR tuh mantep sih dibanding. Emang nggak kebanting sih. Emang kebanting. Kalau MS King tuh orang kurus aneh. Ya udah. Karena Oke. dia kan lebih gede ya, menurut gua lebih gede. Terus ya udah gitu, jadi cocoknya orang-orang yang ideal badannya. Oke, MX King sih. Itu kok nggak jelas sih gua ya ini ya. Ya karena 6 percepatan. Terus selanjutnya. Ini yang ketiga nih. Oke. Oke, yang ketiga. Kedua apaan tadi? Yang ini. Lebih cocok sama Lebih cocok. Oh, lebih cocok untuk orang-orang postur orangnya ya. Oke. Mungkin kalau lo ini masuknya ideal ya. MX Wah, King. Iya, dari ini MX ideal. King. Maksud gua Pas lah. ideal lah, pas ya kan? Oke. MX King yang agak besar. Dengan Iya. kekurangannya banyak sih kalau kata gua. Terus kenapa lu beli kalau misalnya kekurangannya banyak? Kepepet pak. Nah yang ketiga ini, kalau lo yang mau ojek online, Oh iya. itu lebih enak ditempelnya. Kan biasanya ada gini nih. Nah ini nih. Lo pada ojekin kan kayak gini. Anjir, itu gua bukan salah satu alasan untuk lu beli Ada cuy. Lihat speedometernya, speedometer Super GT tuh bisa ditempelin nih. Gurita. Gurita. Yes. Nah, MSK nggak bisa. Oh, MSK iya. susah, nggak bisa udah. Kacanya kecil, nggak bisa. Ya maksudnya alasan spesifiknya. Ya itu spesifik banget menurut gua. Anjir. Parah sih. Oh mungkin dia kan ini kali. Terus yang Oh, lu juga ini ya? Heeh. Apa namanya, narik ojol juga? Ojol. Oh, pantes. Karena- Oke. Ya ini berarti riset dari seorang ya ojol iya, mahasiswa iya, tourer juga iya. Jadi ya nih, jadi langsung ke orangnya nih. Oke, terus apa lagi? Terus yang keempat, kan gue lebih tahu mesin Honda dibanding mesin Yamaha gitu. Oh iya, dia background juga montir loh. Dia Enggak bukan Abeng, motor, abeng. Pak. Cuma Abeng. mengerti motor gue doang gitu. Anak bengkel. anak bengkel. Nah, Abeng. Terus. Aduh, ini ntar video ada yang nonton ntar pada ke gua semua lagi. Ya nggak apa-apa kan? Ya itu sih yang keempat itu ya. Yang keempat, gue lebih tahu mesin Honda dibanding mesin Yamaha. Kalau gue pakai Yamaha, gue kaget gimana caranya. Yang ada gue dikit-dikit bengkel kan. Oh. Gue satu ketika. Ya, karena mengingat dia ini sebenarnya motor-motornya itu Honda semua. Karena ya dari bapaknya, ibunya, adek lu juga, Abang gue. abangnya dia juga, jadi satu keluarga Honda semua. Tapi bukan berarti dia fanboy Honda, ya kan? Bener ya? Bener. Cuman karena ada alasan khusus, yaitu dapat diskon. Ya itu dia tuh. Lu tapi gede, cuy. gua sih kalau jadi lu juga akan melakukan hal yang sama karena ya diskonnya juga lumayan. Lumayan cuy. Jadi itu, dan ya udah. Kesimpulannya gimana menurut lo? Supra GTR kira-kira kedepannya ini apakah bisa survive atau ntar tiba-tiba ngilang lagi? Atau? Menurut gua sih kalau misalkan dia target marketingnya buat para gua kayak gua gini bagus sih, tapi tergantung Tapi lawannya. lama-lama tuh jadi dikit, soalnya anak-anak sekarang, maksudnya ya yang anak-anak Ini dia, keluaran ya. sekarang Lebih suka metik. ngelirik motor itu udah kayak apa ya, maksudnya pasti standarnya udah tinggi, sport lah minimal. Ya kan? Kalau enggak Matic sih. Jadi antara sport, Matic, kalau touring tuh kurang. masih kurang juga karena kalau touring tuh pasarnya untuk orang-orang kayak om-om gitu kan, bapak-bapak. iya. Kalau anak muda kayaknya masih kurang. Kalau anak muda paling kalau nggak ngincer Matic ya sport yang 150. Nah, sekarang kan mentok-mentok emang DP berapa aja kan bisa dapat motor kan? ya. Benar kan? Itu sih sebenarnya marketing anjlok gara-gara orang apa sih leasing gitu ya. Iya. DP berapapun bisa dapat motor. Bahkan tetangga gue pernah nggak ada pakai DP, cuma pakai KTP, bulan besoknya baru bayar. Gue nggak ngerti itu gimana caranya. Gue bisa, dia cerita sendiri waktu itu. Jadi gue punya tetangga, dia cerita ujung-ujungnya ke motor kan. Dia nanya waktu itu motor GTR gue baru turun, DP berapa? Gue kasih tahu DP sekian. Mahal banget, saya nggak pakai DP tuh. Serius pak, iya pakai KTP doang, difoto, terus foto ke rumah, foto kakak, udah motor turun besoknya. Gue kaget sama sekali cuy, ₹0. Tapi gua agak ngeri sih kalau yang kayak Iya. langsung gitu. Soalnya kan data lu di betul. Iya kan sih. kita nggak tahu nanti ke datanya dipakai buat apa. Iya sih. Itu juga leasingnya nggak terkenal sih. Ya itu balik lagi sih kembali ke kitanya aja sih ya. Toh juga yang penting kan selama niatnya buat lunasin sih gue fine aja sih. Udah paling segitu aja videonya. Gimana menurut teman-teman tentang Supra GTR? Bagi teman-teman yang juga owner dari Supra GTR bisa saling sharing aja di kolom komentar di bawah, karena ya itu kalau bagi gue sendiri adalah ini adalah dunia yang istilahnya nggak banyak orang tahu sih.
Karena sekarang kan dunia motor itu kiblatnya udah kalau nggak ya sport, matic, adventure baru, off-road apalagi baru banget gitu. Apalagi adanya NMAX sama PKX kan. Nah itu jadi ketutup semua gitu kan. Iya. Nah ya udah, jadi segitu aja. Semoga videonya berguna dan jangan lupa follow IG-nya Dwiki_Noval. dan figurannya juga mungkin mau naruh IG apa? Randy Renan. Reni Renan. Oke, ya udah sampai situ dulu. Kolom komentar, jangan lupa. Saling sharing aja ya pengguna Supra GTR, dan menurut kalian gimana motornya? Jangan lupa komen. Bye. Peace.